Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Rauf pada mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu kesetimbangan partikel. Nah, syarat partikel setimbang jika jumlah aljabar gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Dalam persamaan dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Kalau pada partikel dua dimensi, maka di sini ada sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang kedua adalah kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dalam keadaan setimbang jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Artinya momen gaya, jumlah momen gaya yang bekerja pada benda juga sama dengan 0. Jadi syarat yang pertama adalah sigma F sama dengan 0 dan syarat yang kedua adalah sigma tau sama dengan 0. Untuk sigma F ini nanti kita uraikan ke dalam sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh. Nah, gambar di samping melukiskan sebuah benda yang beratnya 300 Newton. Jadi ini benda ini beratnya 300 Newton. Ya, ini benda beratnya 300 Newton. Digantung dengan tali AB. Ya, gantung dengan tali AB dan BC. Jadi ini tali AB dan tali BC. Ya. Untuk tali AB membentuk ini sudut dengan ini adalah 90 derajat, sedangkan untuk tali C membentuk sudut 60 derajat. Nah, dalam keadaan setimbang, hitung gaya tegangan tali AB dan BC. Jadi pertanyaannya adalah berapakah gaya tegangan tali AB dan gaya tegangan tali BC. Nah, oke. Sebelum membahas lebih jauh, ya, saya akan memberikan sebuah catatan mengenai konsep sin dan cos. Ya, ini untuk mengulang saja, ini catatan dalam matematika ini seharusnya. Jadi misalnya begini, ini misalnya suatu segitiga gini ya, perhatikan dengan baik. Nah, ini yang vertikal ini biasanya kita sebut sebagai sumbu Y, yang horizontal ini adalah sumbu X, dan yang miring adalah R. Ini kita R. Jadi ini yang apa ini? Yang vertikal ini Y, yang horizontal X, dan yang miring adalah R. Nah, sekarang jika ini membentuk sudut theta, ini membentuk sudut theta, ya, maka berdasarkan rumus trigonometri, ya, sinus theta ini ada sudut yang ada sisi yang ada di depan. Ini dalam hal ini adalah Y. Sinus theta ini berarti depan, ini dibagi dengan miring. Jadi sinus theta itu sama dengan Y per R. Sehingga Y itu sama dengan R
sinus theta. Nah, kemudian untuk kosinus theta itu adalah sisi yang mendatar dibagi dengan sisi miring, yaitu X dibagi dengan R, ya, atau kita tuliskan dengan X itu sama dengan R kosinus theta. Ini begini. Kemudian untuk R sendiri, ya, untuk R, jadi untuk R itu biasa dituliskan dengan ini, R sama dengan, ya, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah sebagai catatan untuk memahami persoalan berikut ini, ya. Nah, terus catatan yang berikutnya yaitu mengenai sinus kosinus, ya. Untuk sinus kosinus ini kita harus tahu, ya, sinus ini, ya, sinus 0, nah, sinus 30, sinus 45 ini yang istimewa, ya, 60, kemudian 90, sinus 0 itu adalah sama dengan 0. Sinus 30 adalah setengah akar 1. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Nah, sinus 60 adalah setengah akar 3, dan sinus 90 itu adalah 1. Nah, kalau kosinus 0 itu adalah 1, kosinus 30 adalah setengah akar 3, kosinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 60 adalah setengah akar 1, dan kosinus 90 adalah 0. Ini adalah sebagai catatan. Nanti kamu harus ingat catatan ini. Oke, sekarang kita akan bahas materinya, ya. Kita akan bahas, ya. Jadi ini kita harus tahu data-datanya, ini diketahui, ya, diketahui, yaitu yang pertama adalah, ya, jadi yang pertama adalah berat beban atau W. Jadi beratnya adalah 300 Newton. Nah, kemudian di sini tetanya adalah 60 derajat, nih, 60 derajat. Nah, ditanyakan adalah, ya, ditanyakan adalah tegangan tali AB, ya, tegangan tali AB dan tegangan tali BC. Nah, tegangan tali pada AB atau TAB dan tegangan tali BC atau TBC. Nah, terus langkahnya bagaimana? Nah, ya, langkahnya kita harus gambar lebih dahulu. Kita gambar detailnya dulu. Nah, coba ini perhatikan, ya, saya akan gambarkan detailnya, ya. Ini kita buat ini sumbu begini, ya. Jadi kita buat sumbu seperti ini, coba ini. Nah, ini ini kita gini. Nah, gini, ya. Terus berikutnya adalah seperti ini, gini, ya. Nah, ini adalah kita sebut sebagai T2 ini, ya. Coba ini saya gambarkan di tempat terpisah saja biar lebih jelas. Saya gambarkan di tempat yang terpisah di sini supaya lebih jelas.
Perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik gambarnya. Nah, terus nih ya, coba perhatikan dengan baik, jangan sampai nanti kalian salah. Ya, ini adalah ya titik B, ini titik B, ini C. Nah, ini kita sebut sebagai TBC. Nah, ya TBC ini ya. Sehingga di sini nanti kita uraikan ke dalam dua komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, supaya ini tidak membingungkan ya, ini saya ganti T1 dan T2 saja lah, supaya tidak membingungkan ya, tidak membingungkan. Ini saya ganti dengan T1 dan T2 saja. Ya, perhatikan ya, ini adalah T1, ini T2. Dengan standar T1 itu adalah T1 adalah TBA ya, TAB atau TBA boleh. Nah, sedangkan T2 adalah TBC. Nah, ini ya. Oke, begini. Jadi ini adalah T1. Ya, ini kita uraikan menjadi T1X ini. Yang sebelah ini adalah T1Y. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini berat benda, ini adalah kita sebut sebagai W, di mana beratnya adalah 300 Newton. Kemudian sedangkan untuk T1 ini arahnya di sini. Ini T1. Mohon maaf, ini berarti T2 ya. Ini ganti T2. Jadi T2 itu TBC ya, tadi bukan T1. Nah, gini ya. Oke. Nah, sehingga setelah ini bisa kita tentukan ya, maka selanjutnya kita harus tahu T2X itu T2X ya, T2X ini sudutnya kan perhatikan dengan baik. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Ini sama ini ya. Sehingga untuk T2X ini berarti coba ini supaya lebih jelas. Ini ya, ini adalah T2X ini ya. Jadi T2X itu sama dengan T2 cos 60 derajat. Nah, berarti cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Berarti ini T2X itu sama dengan setengah kali T2, karena cos 60 derajat sama dengan setengah. Sekarang T2Y. Nah, ini T2Y berapa? Ya, T2Y. Nah, sekarang T2Y. Nah, T2Y ini adalah T2 sin ya. Sin 60 derajat. Mengapa sin? Karena posisinya di depan sudut 60 derajat ini berarti sin. Nah, sin 60 derajat yaitu sama dengan setengah akar 3. Berarti ini T2Y adalah sama dengan setengah akar 3 T2 ya, itu ya. Jadi
T2X sama dengan setengah T2, sedangkan T2Y adalah setengah akar 3 setengah akar 3 T2. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Nah, coba ini perhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah kita tentukan, yaitu sigma FY, ya, sigma FY sama dengan 0, ya, sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY itu apa saja? Nah, coba perhatikan dengan baik, ya. Sigma FY. Nah, coba ini perhatikan dengan baik, ya. Ini akan saya Nah, ini saya copy dulu, itu biar nanti bisa difahami. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, oke. Nah, sekarang kita buka lagi, ya. Oke, ya. Jadi sigma FY, jadi yang gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, yaitu yang pertama adalah ini, yang ke atas ini T2Y, dan yang kedua adalah yang ke bawah atau berat beban ini, ya. Ini adalah sigma FY, sehingga kita tuliskan sigma FY itu sama dengan T2Y, karena arahnya ke atas berarti positif, min W sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, ini kita gini, garis 2 dulu. Nah, kita tahu tadi bahwa T2Y adalah sama dengan 1/2 akar 3 T2, ya. Ini tadi kalau masih ini, ya, jadi T2Y itu sama dengan setengah akar 3 T2. Oke. Nah, sekarang W-nya kita tahu, yaitu sama dengan 300, sama dengan 0, sehingga ini kita tuliskan setengah akar 3 T2 sama dengan 300. Nah, sehingga T2 itu sama dengan 300, ya, dibagi dengan setengah akar 3. Nah, supaya ini bisa disederhanakan, maka harus kita kalikan dengan, harus kalian ini catat ini dengan baik, kita kalikan dengan setengah akar 3 dibagi dengan setengah akar 3. Nah, ini kamu harus tahu ini, ya. Mengapa kita kalikan dengan ini? Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 itu sama dengan 1. Supaya ini angka-angka ini menjadi lebih sederhana, ya, menjadi lebih sederhana. Nah, coba perhatikan. Nah, kita lihat, ya. Nah, jadi 3/setengah akar 3 ini yang bawah, ya. Ini dikalikan dengan setengah akar 3, itu berarti yang atas tetap, ya. Ini berarti yang atas adalah 300 dikali setengah akar 3. Kemudian yang bawah setengah akar 3 dikali setengah akar 3 itu berapa? 1/4, ya. Setengah kali setengah itu 1/4 kali 3, ya, 1/4 kali 3, atau berapa? Atau 4/3. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan, yang 300 dibagi 3 itu sama dengan 100, ya, sama dengan 100, terus kali setengah akar 3 dibagi 1/4. Nah, setengah
Ini ya, yang setengah dengan seperempat ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan ya. Yaitu ini berarti 100 kali setengah dibagi seperempat itu 2 ya, kali akar 3, sehingga diperoleh T2 itu sama dengan 200 akar 3. Ini diperoleh ini. Jadi nilai T2 ini adalah ini 200 akar 3. Nah, sekarang berikutnya tadi kan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fu sama dengan 0. Karena sigma fu sama dengan 0 sudah kita selesaikan, maka kita selesaikan adalah berikutnya sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Nah, coba kita lihat gaya yang bekerja pada subuh X itu mana saja. Yang bekerja pada subuh X yaitu T2X yang mengarah ke kanan dan T1 yang mengarah ke kiri, sehingga ini yang ke kanan itu positif, berarti T2X min T1 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa tadi T2X besarnya adalah sama dengan, nah coba ini kita lihat. Jadi T2X itu besarnya adalah sama dengan setengah T2. Ini saya tunjukkan. Jadi ini ya. Jadi T2X ini sama dengan setengah T2. Nah, ini kita masukkan persamaan di sini tadi. Ya, kita masukkan persamaan di sini tadi. Jadi T2X itu sama dengan setengah T2. Nah, dikurangi T1 sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita tuliskan T1 sama dengan setengah T2. Nah, karena T2 sudah kita hitung, yaitu tadi T2 itu sama dengan 200 akar 3. Ini 200 akar 3, maka T1 nya adalah setengah kali 100 bagi 100 ya. Hasilnya adalah 100 akar 3. Ini adalah T1. Nah, ini ya saya kurung aja. Ini adalah T1. Nah, jadi hasilnya adalah ya T1 itu sama dengan 100 akar 3 dan T2 adalah 200 akar 3. Tadi T1 itu apa? T1 adalah tegangan dari titik BA atau AB, sedangkan T2 ini ya, T2 adalah TBC ya, itu tadi. Kita tuliskan aja biar lebih jelas. Nah, gini. Jadi tegangan tali pada AB, tali AB itu tadi sama dengan T1 ya, berarti pada tali AB itu adalah 100 akar 3. Sedangkan pada tali AB ini, sedangkan kalau pada tali BC yaitu sama dengan 200 akar 3. Nah, ini jawabannya. Ya, berikutnya adalah soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini malah agak rumit lagi. Nah, kalian dalam menyimak soal nomor 2 ini tolong disimak dengan baik, karena ini agak rumit ya. Ini agak rumit ya. Nah, terus perhatikan dengan baik ini setiap gerakan dari tangan saya. Nah, ini kita harus tahu yang ini adalah sudutnya 37 ya. Jadi sudut di titik C ini 37, A 53,
maka di titik B ini otomatis 90. Nah, 37 tambah 53 itu kan 90. Nah, sudut segitiga itu berapa? Sudut 3 itu adalah 120. Itu harus kalian tahu itu. Ya. Ini berarti di sini adalah 90 derajat. Gitu ya. Ini sudut ini 90 derajat. Nah, oke. Nah, sekarang gambar di samping ini, gambar di samping coba kita baca dulu soalnya. Ya, gambar di samping melukiskan batang AB homogen. Ini batang AB. Jadi AB ini adalah batang dengan berat 20 Newton. Jadi batang AB ini beratnya 20 Newton. Nah, ujung A ini ada engselnya. Ujung A ini ada engselnya. Dan ujung B digantung dengan tali. Ini digantung dengan tali, digantungkan beban P, beratnya 10 Newton seperti tampak pada gambar. Jadi ini 10 Newton, sedangkan batang AB ini beratnya 20 Newton. Jika sistem setimbang, hitunglah besar gaya tegang tali BC. Berarti berapakah tegangan tali pada BC ini, ya. Tegangan tali BC ini berapa? Kemudian yang B adalah gaya engsel di A. Jadi sini ada gaya engsel di A. Ya. Gaya engsel di A. Oke. Nah, ini kalian harus cermat di dalam menyelesaikan, ya. Jadi kalian harus cermat di dalam menyelesaikan. Nah, coba perhatikan, kita selesaikan dulu berapakah besar gaya tegang tali di BC. Nah, coba perhatikan dengan baik. Ya, ini kita tulis data-datanya dulu. Diketahui, ya, diketahui yaitu berat dari batang AB kita sebut sebagai W1, ya, ini adalah 20 Newton. Kemudian berat beban ini berarti W2 sama dengan 10 Newton. Nah, jadi W1 20 Newton, W2 20 Newton. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah langsung saja, ini tidak usah ditanya juga nggak apa-apa lah ya, nanti kita jawab secara panjang aja nggak apa-apa. Yang pertama, berapakah besar gaya tegang tali BC, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah gaya engsel di A. Nah, ini coba ini langsung kita di ini saja. Nah, sekarang kita selesaikan dulu, yaitu tegangan. Jadi kita selesaikan A dulu. Apa tadi A? A tadi adalah gaya tegang tali di titik BC. Jadi gaya tegang tali ini, ya, gaya tegang tali di BC. Nah, ini caranya bagaimana ini? Nah, ini langkah yang pertama adalah kita tentukan momen gayanya. Nah, momen gayanya dulu. Ini, ya, kita tentukan. Langkah pertama adalah katakanlah momen gaya di titik A. Ya, ini ya kita lakukan ini. Momen gaya di titik A. Nah,
atau kita sebut sebagai sigma tau di A sama dengan 0. Nah, momen gaya yang di titik A ini kita lihat ini ada berapa gaya yang bekerja. Ini jadi ini bendanya adalah AB ini ya. Jadi nanti di sini kita sebut sebagai nanti adalah W1 ya. Ini W1, kemudian yang di sini ini ya. Jadi nanti di sini ada W2 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi tegangan tali ini T ya. Berarti ada 3 momen gaya ya. Yang pertama yaitu momen gaya yang disebabkan oleh batang ini, yaitu oleh W1. Nanti kan dia akan menyebabkan benda ini berputar seperti ini ya. Coba ini biar enggak banyak oret-oretan. Nah, ini coba sebentar kita hapus saja lah, ini kita hapus. Nah, ini ya. Nah, jadi ini jadi W1 nanti akan menyebabkan momen gaya yang arahnya begini. W2 momen gaya yang arahnya begini. Berarti ini W1 ini searah jarum jam momen gayanya. Nah, sedangkan yang T ini momen gayanya adalah nanti begini. Ya, jadi yang T ini menyebabkan momen gaya yang arah begini, berarti berlawanan jarum jam. Yang W1 ini searah. Nah, gini yang W1, W2 ini searah. Nah, berarti ini kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan saja. Berarti nanti momen gaya tau 1 ditambah momen gaya 2 ini yang disebabkan oleh beban, ini dikurangi dengan momen gaya yang ketiga ini yang disebabkan oleh tegangan tali ya. Ini sama dengan 0. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang momen gaya 1 atau tau 1 ini bagaimana cara menentukannya? Nah, ini coba perhatikan. Coba perhatikan dengan baik. Akan saya gambarkan ini. Nah, gini ya. Ini adalah menentukan tau 1 dulu. Nah, ini batang AB. Nah, ini bebannya adalah W1 gini ya. Nah, terus ini nanti bagaimana? Nah, ini caranya ya gini ya. Nah, ini aja ya. Nah, perhatikan ini. Kita buat seperti ini biar ya. Ini adalah sudutnya 53. Nah, berarti ini lengannya adalah ini atau D-nya adalah ini. Lengan itu D ya. Nah, lengan ini berapa panjangnya? D-nya ini berapa ini? D ini adalah dari sini ke sini. Ini panjang semuanya adalah L. Ini kalau sampai sini itu panjangnya itu L. Kalau sampai sini saja ini adalah setengah L. Berarti D-nya ini sama dengan setengah L kali sin 53. Nah, kok bisa? Iya, karena ini kita tahu bahwa ini kan kalau kita buat kan seperti tiga ini. Nah, ini adalah segitiganya seperti ini. Nah, ini berarti sudut D ini adalah di depan dari sudut 53 ini. Berarti D itu
setengah L sin 53. Nah, karena kita tahu apa W-nya itu ini. Nah, ini adalah ini ya, sehingga to-nya ini kita to 1 yaitu D kali W1, di mana D adalah setengah L sin 53 nah kali W1 ya. Ini to 1. Nah, sekarang yang to 2 berapa? Yang to 2 ini disebabkan oleh W2 ini. Coba perhatikan lagi ini. Saya urai di sini ya. Nah, ini adalah batang AB. Nah, di sini karena terhadap titik A tadi ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini berarti ini kita bisa perpanjang begini. Nah, ini adalah D-nya. Ya, coba perhatikan, ini adalah D-nya. Ini adalah gayanya. Ini adalah W2 ini. Nah, ini adalah D. Nah, ini D ini berapa? Ini tahu adalah L. Nah, ini juga sama dengan 53. Nah, maka D yang ada di sini ya, panjang D itu adalah ya L sin 53 ya, L sin 53. Nah, sekarang momen gayanya berapa? Nah, momen gayanya yaitu D kali W2. Nah, D-nya berapa? L sin 53 dikali W. Nah, ini momen gaya 2. Nah, sekarang untuk momen gaya yang ketiga bagaimana? Ini momen gaya yang ketiga ini disebabkan oleh tegangan tali ini. Nah, karena ini sudutnya sudah 90 derajat ya. Karena sudutnya ini sudah 90 derajat ini, maka untuk momen gaya yang ketiga, nah ini kan kalau saya gambar lagi seperti ini ya, ini adalah batang AB ya, ini batang AB, kemudian ini adalah tegangan talinya ya, ini tegangan tali ini untuk 90 derajat, maka ini adalah D-nya. Maka momen gaya yang ketiga ini adalah min ya, itu min apa? Min D dikalikan dengan T gitu. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan ya lebih lengkap seperti ini. Perhatikan lagi ya. Ini karena agak susah nih. Jadi to 1 itu sama dengan setengah L sinus 53 kali W1 ditambah to 2 yaitu L sinus 53 kali ya kali W2 dikurangi dengan to 3. To 3 itu adalah D kali T. D-nya itu sama dengan, jadi to 3 itu D-nya sama dengan L. Nah, ini dimen L kali T sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis lagi gini ya, berarti setengah L sin 53 kali W1 plus L sin 53 kali W2 sama dengan L kali T. Nah, karena di ruas ini ada L semua,
Ini L-nya ini bisa kita sederhanakan atau dicoret boleh kata lainnya. Nah, ini. Nah, terus berikutnya ini kita selesaikan setengah. Sin 53 itu berapa? Sin 53 itu adalah 0,8. Kemudian W1 berapa tadi? W1 adalah 20 Newton ditambah sin 53 berapa? 0,8. W2 tadi berapa? W2 itu tadi adalah 10 Newton sama dengan T. Nah, sehingga kita selesaikan setengah kali 0,8 kali 20 itu sama dengan 8. Ini 0,8 kali 10 juga 8 sama dengan T. Nah, sekarang kita tahu bahwa T sama dengan 16, satuannya Newton. Nah, sekarang sudah tahu tegangan talinya sama dengan 16 Newton. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pertanyaan yang berikutnya yaitu gaya engsel di A. Nah, ini gaya engsel di A. Coba ini kita akan ini ya. Nah, gaya engsel di A ini kalau kita gambarkan arahnya seperti ini. Ini gaya engsel di A. Nah, ini nanti gaya di engsel di A ini kita uraikan ya. Nah, gini kalau kita uraikan ini gaya engsel di A. Nanti di sini ada Fx, di sini ada Fy ya. Kemudian batang AB ini nanti ya, ini tadi adalah W1 ya. Kemudian di sini nanti ada W2. Nah, ini adalah W2. Nah, terus berikutnya ya, nah nanti ini kita buat seperti ini juga. Ini adalah tegangan tali. Tegangan tali ini kita harus urai. Nah, kita harus urai ke dalam komponen. Di sini ada TX, maaf ini TY ya, ini TY, dan di sini adalah TX, ini adalah TX. Nah, ini sudut ini adalah 53. Nah, mengapa 53? Nah, ini karena tadi di sudut di sini adalah sama dengan 53. Sehingga ini kalau saya gambarkan yang lebih detail, ini seperti ini. Nah, ini saya lebih detail ya, perhatikan dengan baik. Nah, ini ya. Nah, ini adalah titik A ya. Kemudian ini kita perpanjang gini, seret. Nah, ini ya. Ini adalah B, ini batang AB artinya. Nah, kita buat seperti ini. Ya. Ini adalah tegangan tali BC, ini tegangan TBC ini. Nah, ini. Nah, ini kita uraikan di sini tadi. Ini adalah TY. Ini adalah TX. Ini adalah W1, kemudian di sini W2, kemudian di sini ada W1, kemudian ini tadi ada F di sini yang kita uraikan ke dalam, nah ini F tadi ya, yang kita uraikan ke dalam komponen Fx. Dan di sini Fy ini ya. Nah, oke. Kalau dari sini maka kita akan tentukan sigma Fx dan sigma Fy-nya. Sekarang sigma Fx dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Ya. Coba ini perhatikan dengan baik.
gaya-gaya pada arah sumbu X itu apa saja? Jadi gaya-gaya pada arah sumbu X itu yang pertama ini adalah fx ini. Ini gaya-gaya berarah sumbu X ini. Fx, dan yang kedua adalah Tx. Fx ini arahnya ke kanan, Tx arahnya ke kiri. Hanya berarti ada dua gaya saja. Jadi Fx dan Tx. Nah, sehingga ya kita tuliskan di sini berarti sigma Fx itu berarti apa? Ya, berarti Fx sendiri. Nah, ini dikurangi dengan Tx sama dengan 0. Nah, sehingga Fx itu sama dengan Tx. Nah, Tx tadi sudah kita hitung, berapa Tx? Ya. Nah, oh ya belum Tx-nya ya. Ya coba ini Tx-nya kita harus tahu ini ya. Ini karena sudutnya ini 53, maka Tx itu adalah T cos 53. Nah, T-nya tadi sudah kita hitung 16, cos 53 itu 0,6, sehingga Tx sama dengan 16 kali 0,6 itu 9,6 Newton. Nah, sekarang Tj. Nah, Tj sekalian kita hitung. Tj itu adalah ini ya, ini Tj ini. Nah, ini Tj. Tj berarti berapa? Tj itu adalah T sin 53. Kita tahu T-nya adalah 16. Sin 53 itu 0,8. Nah, 16 kali 0,8 berapa? Yaitu 12,8 Newton ini. Nah, sekarang sudah tahu bahwa Tx-nya itu 9,6 Newton. Nah, sekarang berapakah sigma Fy-nya? Nah, kita lihat sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang pada arah sumbu itu mana saja? Yaitu yang pertama ini Fy sendiri yang arahnya ke atas, kemudian W1 arahnya ke bawah, dan W2. Ini mohon maaf ini W2 ya. Mohon maaf ini W2. Nah, itu W2 yang arahnya ke bawah. Sehingga ya oh ini berarti ada 4 ya, ada 4. Mana saja? Coba saya ulang. Sigma Fy-nya itu berarti ada 4. Yang pertama adalah Fy sendiri, yang kedua W1 yang arahnya ke bawah, yang ketiga W2 arahnya ke bawah, dan yang keempat adalah Tj. Nah, berarti kita tuliskan. Nah, kita tuliskan yang ke atas Tj ini berarti positif Tj, terus ditambah dengan Fy, yang ke bawah adalah W1 dan W2 sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi Tj nya adalah nilainya 12,8. Kemudian Fy ini belum diketahui. W1 nya sama dengan 20, W1 nya sama dengan 10, sehingga bisa dihitung berapakah Fy. Nah, Fy sama dengan 20 ditambah 10 dikurangi 12,8 itu sama dengan 17,2 satuannya Newton. Nah, sehingga gaya yang bekerja pada engsel atau F tadi ini, F ini berarti yaitu Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Nah, ini ya, ini berarti 9,6 dikuadratkan ditambah
17,2 dikuadratkan. Ini kalau dihitung nilainya adalah ini 9,6 kuadrat itu ditambah dengan 17,2 kuadrat itu adalah 295,84. Nah, ini sehingga ini akar 388 atau sama dengan nilai hasilnya adalah 19,7 Newton. Nah, jadi jadi ini tadi gaya tegang untuk jawaban B ya, ini jawaban B ya. Jadi gaya engsel di A ya. Jadi gaya engsel di A, gaya engsel di A atau dalam hal ini F adalah 19,7 Newton. Oke, karena ini agak susah, tolong dipelajari dengan baik ya. Nanti saya akan berikan soal-soalnya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.